Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Surya Arfan, serta Bapak Ibu rekan-rekan peserta PKA Angkatan 10 tahun 2025, khususnya kelompok 3. Perkenalkan, saya Desi Indriati, Arsiparis Ahli Madya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, akan menyampaikan tugas storytelling terkait peran kepemimpinan dalam membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan membahas apa itu akuntabilitas dan mengapa akuntabilitas itu begitu penting dalam sebuah organisasi. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai tanggung jawab seseorang atau organisasi dalam memenuhi kewajibannya dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang diambil. Dalam kehidupan sehari-hari, akuntabilitas berarti transparansi, kejelasan peran, serta kesediaan untuk menerima konsekuensi dan tindakan yang dilanjut. Misalnya, seseorang pemimpin harus akuntabel terhadap keputusan yang dibuatnya terhadap tim maupun publik. Begitu juga dalam pekerjaan setiap individu bertanggung jawab dan tugasnya dan hasil yang diberikan. Tanpa akuntabilitas, suatu sistem atau organisasi bisa kehilangan kepercayaan dan efektivitas. Itu sebabnya nilai ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang profesional dan berintegritas. Kepemimpinan dalam membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi bisa dilakukan antara lain: 1. Transparansi dalam pengambilan keputusan, seperti perlu melibatkan tim dalam menentukan tujuan. Karena dengan melibatkan tim, kita akan mendapat banyak masukan dari tim, dan tim juga akan merasa memiliki tujuan tersebut, sehingga mereka tahu seberapa besar perannya, dan juga tim dapat bertanggung jawab pada tugas dan perannya dalam mencapai tujuan. Dengan begitu, kita harapkan dia lebih akuntabel. Yang kedua, kepemimpinan yang teladan. Hal ini bisa ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari. Dan seharusnya ini menjadi karakter seorang pemimpin, seperti datang lebih awal, selalu menepati janji. Penting bagi seorang pemimpin untuk konsisten terhadap ucapannya, karena ini akan mempengaruhi kredibilitas pemimpin itu sendiri. Dan selalu terbuka terhadap masukan dari anggota tim atau bawahan. Jadi seorang pemimpin juga jangan bertindak diktator, karena untuk mencapai tujuan organisasi, kita perlu tim. Jadi perlu dukungan anggota tim kita juga. Yang ketiga adalah tetapkan ekspektasi yang jelas. Setiap anggota tim mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga ekspektasi yang ingin dicapai harus jelas, spesifik, serta memiliki pemahaman yang sama antara pemimpin dan anggotanya terhadap ekspektasi yang ingin dicapai. Jika masih terdapat keraguan, maka luangkan waktu untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Selain itu, di poin keempat, sepakati milestone dan gunakan itu untuk membangun kemajuan. Dalam suatu proyek yang besar, biasanya kita menetapkan milestone yang sudah kita sepakati bersama antara pemimpin selaku leader dan juga anggota tim. Jika milestone sudah dicapai, maka gunakan itu untuk membahas apa yang baik yang bisa dilanjutkan, apa yang harus diperbaiki, pelajaran apa yang bisa didapatkan, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Diskusi seperti ini tentunya akan membangun semangat tim untuk bekerja lebih baik. Yang kelima, sediakan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Sumber daya ini bisa berupa peralatan yang memadai, bisa berupa perangkat lunak, jaringan internet, atau apapun. Itu menjadi tanggung jawab leader untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keenam, beri masukan yang teratur dan tepat waktu. Pemberian masukan ini agar tim tahu bahwa mereka berada pada jalur yang benar. Masukan yang positif tentunya akan meningkatkan motivasi, percaya diri, sehingga orang bisa lebih giat lagi dalam bekerja. Karena ada perbedaan antara memberi masukan dan menyalahkan. Jika disalahkan, tim akan cenderung bersikap dispensif atau menolak karena merasa diserang atau dihakimi. Mungkin bisa dicoba dengan melakukan pertanyaan seperti apa yang sebenarnya terjadi,
Seharusnya seperti apa? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa ya? Bagaimana Anda akan memecahkan masalah itu? Apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan? Dengan begitu, akan membuat tim kita akan memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Budaya akuntabilitas dalam organisasi bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instan. Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, konsisten, dan berintegritas untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, transparansi, dan komitmen. Pemimpin yang mampu menjadi teladan tidak hanya menciptakan sistem yang efisien, tetapi juga membangun kepercayaan, motivasi, dan kepemilikan bagi seluruh anggota organisasi. Ketika akuntabilitas menjadi bagian dari identitas organisasi, setiap individu akan bekerja dengan penuh kesadaran bahwa keberhasilan bukan hanya tentang mencapai target, tetapi juga tentang menjalankan tugas dengan integritas dan kontribusi yang bermakna bagi semua. Seorang pemimpin bukan hanya mengarahkan, ia menginspirasi, memberi ruang bagi pertumbuhan, dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.